sudah yang BUMN yang dulunya bertanggung jawab terhadap ini sudah mengeluh. Iya, miliat-miliatan, jadi udah memang segera harus diputuskan. Belum sempat dipelajari sampai mendetail, ya, jadi istilahnya itu bagaimana pelaksanaannya sebagai macam itu masih perlu dipelajari lebih lanjut. Tapi memang ada masalah-masalah yang serius yang berhubungan dengan kondisi lapangannya sendiri. Kaitannya terutama adalah mengenai kondisi lapisan tanah yang saya sampaikan tadi, ada lapisan klesir yang punya potensi untuk bisa longsor kalau sampai terkena air. Jadi lapisan klesir tadi ada di dalam. Saya harus ketawa ketika ada kader Demokrat yang menyalahkan Jokowi karena tidak mau meneruskan proyek Hambalang. Kasus ini selesai kan sudah berganti pemerintahan. Pertanyaannya ke pemerintah sekarang, ini Wisma Atlet mau dilanjutkan atau enggak, kan itu ini bukan asetnya Demokrat ini. Kalau ada pemimpin baru, apalagi dari kelompok yang berbeda, semua yang dilakukan kelompok pemimpin lama itu jelek, bahkan kalau perlu dimangkrakan lah proyeknya. Ya, pokoknya seolah-olah dia starting from zero lagi. Iya, bahkan yang dilakukan yang sebelumnya itu minus gitu. Jadi mereka ini coba menuduh kepada Pak Jokowi yang tidak mau bekerja, yang tidak mau melanjutkan proyek pembangunan Hambalang ini, dan lalu menuduh bahwa Jokowilah yang membuat Hambalang ini mangkrak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menurut BPK, kerugian negara karena proyek ini sebesar lebih dari 700 miliar rupiah. Kalau kamu mengatakan aktor, the big actor di belakang mega korupsi Hambalang ini, itu akan harga bayarannya adalah keselamatan Keanu. Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Saya ini siapa? Saya masih berpikir Keanu harus selamat, harus selamat. Kocak benar, mantan CEO Tempo sebut Jokowi sengaja bikin mangkrak Hambalang yang korupsi Mercy dan antek-anteknya. Kok yang disalahkan Jokowi? Mantan CEO Tempo BHM Bambang Harimukti tuding pemerintah Jokowi sengaja buat mangkrak proyek Hambalang era Presiden SBY. Ia menuding proyek Hambalang era SBY sengaja dibuat mangkrak oleh pemerintahan Jokowi agar kesalahan Hambalang terus melekat pada SBY selamanya. Dari pemerintahan Presiden Jokowi ini yang saya 2 kali mendukung dalam pemilihannya, ya, itu adalah mungkin saya termasuk yang sangat mendukung memang di Indonesia. Saya juga mendukung revolusi mental. Yang diperlukan revolusi mental, tapi dalam prakteknya kan lebih revolusi fisik. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Habiskan anggaran yang triliun, yang perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Hal ini diungkapkan oleh BHM dalam channel Refli Harun 6 Januari. BHM menilai seharusnya Jokowi meneruskan proyek Hambalang SBY kalau dibuat mangkrak. Menurut BHM yang rugi juga rakyat. Untuk diketahui pembangunan proyek tersebut dimulai pada 2010 lalu dan diberhentikan 1 tahun setelahnya pasca Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya praktik korupsi masif petinggi Partai Demokrat pimpinan SBY dalam proses pembangunannya di era Presiden SBY itu sendiri. Hingga kini proyek mangkrak meninggalkan banyak persoalan bangunan yang rapuh tak layak lagi diteruskan. Kajian untuk merobohkan bukan prioritas. Proyek tersebut mangkrak 3 tahun sebelum Jokowi menjabat sebagai presiden.
Jadi memang tidak ada hubungannya dengan Jokowi, apalagi sampai Jokowi ada niatan menghentikan proyek tersebut. Memang Jokowi sempat berkunjung ke lokasi Hambalang, sempat ada rencana dilanjutkan kembali pembangunannya. Ada pemimpin baru, apalagi dari kelompok yang berbeda. Semua yang dilakukan kelompok pemimpin lama itu jelek, bahkan kalau perlu dimangkrakan lah ya, pokoknya seolah-olah dia starting from zero lagi. Iya, bahkan yang dilakukan yang sebelumnya itu minus gitu. Kemudian setelah kasus ini selesai kan sudah berganti pemerintahan. Pertanyaannya ke pemerintah sekarang, ini Wisma Atlet mau dilanjutkan atau enggak, kan itu ini bukan asetnya Demokrat ini. Beberapa kader ini mulai coba membelokkan, coba membuat sejarah baru, coba membuat sebuah fakta baru. Kasus Hambalang ini, proyek Hambalang ini. Dan itu ya yang bikin mangkrak ya Pak Jokowi menurut mereka. Jokowi meminta pasukan dari berbagai pihak untuk uji kelayakan untuk memastikan bahwa masih bisa dilanjutkannya pembangunannya. Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutan problem dari pemerintahan Presiden Jokowi ini. Ya, saya 2 kali mendukung dalam pemilihannya, yaitu adalah mungkin saya termasuk yang sangat mendukung memang di Indonesia. Demokrat sendiri sampai sekarang merasa masalah Hambalang itu jadi aib buat mereka. Karena setiap kali mereka coba mengangkat sedikit prestasi dari Susilo Bambang Yudhoyono, Candi Hambalang selalu muncul sebagai pembanding. Korupsi Hambalang itu seperti bisul di pantat buat Demokrat yang sangat mengganggu gerak mereka untuk kembali menaikkan nama partai. Demokrat ini memang lucu kok, yang bangun Hambalang mereka, yang rebutan proyek mereka, yang korupsi-korupsi juga mereka, yang bikin mangkrak itu mereka, yang disalahin Jokowi. Kalau saya jadi Jokowi, saya akan bikin Hambalang jadi museum. Saya cat ulang dan di dalamnya dikasih foto-foto para kader Demokrat yang masuk penjara dengan jumlah korupsi mereka. Sekaligus ada cerita pendek tentang kisah korupsi mereka. Jadi meskipun nanti Partai Demokrat hilang, jejak mereka akan abadi dan dikenang oleh anak cucu kita selanjutnya. Tapi dalam praktekan lebih revolusi fisik infrastruktur sangat penting. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN disedot ulang, diserap habis atau terlalu banyak yang dibawakan. Infrastruktur lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada karena anggaran yang perlu keputusan. Apakah dilanjutkan atau tidak? Dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah, olahraga, atau pilihan yang kedua? Dibiarkan seperti ini dan menurut BPK, kerugian negara karena proyek ini sebesar 700 miliar rupiah. Masalahnya bukan hanya masalah teknis, tapi juga ada masalah-masalah lainnya. Kalau berdasarkan tim ahli yang teman-teman juga sudah bisa membaca dalam surat dalam putusan persidangan itu, antara lain memang kontur tanahnya yang tidak tidak stabil gitu ya. Tapi saya tidak ingin membahas itu lebih dalam. Silakan melihat dalam putusan itu. Tadi kan hanya gini-gini. Artinya apa itu? Artinya apa, Pak? Juga kenapa ini kita pengen cepat memutuskan? Karena ini biaya untuk pengamanan, perawatan, pemeliharaan juga gede banget bulanannya.